Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, saya Ilma Nasihatunisa dengan NIM 21104060044. Di sini saya akan menjelaskan tentang peradaban Islam masa dinasti Ayyubiyah. Faktor berdirinya dinasti Ayyubiyah. Yang pertama, melemahnya kekuasaan dari dinasti sebelumnya, yaitu dinasti Fatimiyah. Yang kedua, kecermelangan Salahuddin Yusuf al-Ayyubi saat menjadi panglima perang dinasti Fatimiyah. Yang ketiga, kemenangan Salahuddin al-Ayyubi melawan tentara Salib. Yang keempat, diangkatnya Salahuddin al-Ayyubi menjadi penguasa Mesir. Ketika Aladin meninggal, Salahuddin Yusuf al-Ayyubi tidak mau menjadi raja penerus dinasti Fatimiyah, dan akhirnya beliau mendirikan dinasti yang dinamakan dinasti Ayyubiyah, yang mana penamaan al-Ayyubiyah tersebut dinisbatkan kepada nama belakangnya yaitu al-Ayyubi, diambil dari nama kakeknya yang bernama Ayyub. Dinasti Ayyubiyah adalah sebuah dinasti Sunni yang berkuasa di Mesir, Suriah, sebagian Yaman, Irak, Mekah, Hijaz, dan Diyarbakir. Dinasti Ayyubiyah didirikan oleh Salahuddin al-Ayyubi pada tahun 1171 Masehi. Dinasti Ayyubiyah berkuasa selama 75 tahun lamanya dan dipimpin oleh 9 khalifah. Khalifah pertamanya yaitu Salahuddin al-Ayyubi atau Salahuddin Yusuf bin Ayyub. Beliau berasal dari suku Kurdi. Ayahnya bernama Najmuddin Ayyub. Salahuddin al-Ayyubi juga memiliki paman yang bernama Asaduddin Sirkuh. Beralihnya tampuk kekuasaan dinasti Fatimiyah ke dinasti Ayyubiyah mengakhiri berkembangnya paham Syiah di Mesir, karena digantikan dengan paham Sunni yang dianut oleh Salahuddin. Keberhasilan Salahuddin al-Ayyubi sebagai tentara mulai terlihat ketika ia mendampingi pamannya Asaduddin Sirkuh, yang mendapat tugas dari Nuruddin Zangki untuk membantu Perdana Menteri dinasti Fatimiyah di Mesir yang bernama Syawar. Saat diserang oleh Dirgam, Salahuddin al-Ayyubi berhasil mengalahkan Dirgam. Beliau dan pamannya mendapat hadiah dari Perdana Menteri berupa sepertiga pajak tanah Mesir. 3 tahun setelah itu, Salahuddin kembali menyertai pamannya ke Mesir. Hal ini dilakukan karena Perdana Menteri Syawar bersekutu atau bekerja sama dengan Amauri, yaitu seorang panglima perang atau tentara salib yang dulu pernah membantu Dirgam. Oleh karena itu, terjadilah peperangan yang sangat sengit antara pasukan Salahuddin dan pasukan Syawar. Dalam peperangan tersebut, pasukan Salahuddin berhasil menduduki Iskandariah, tetapi ia dikepung dari darat dan laut oleh tentara salib yang dipimpin oleh Amauri. Akhirnya, peperangan ini berakhir dengan perjanjian damai pada bulan Agustus tahun 1167 Masehi. Pada tahun 1169 Masehi, ternyata tentara salib yang dipimpin oleh Amauri melanggar perjanjian damai yang dahulu telah disepakati tersebut dengan menyerang Mesir dan bermaksud menguasainya. Hal itu tentu membahayakan keadaan umat Islam di Mesir, karena mereka banyak membunuh rakyat Mesir dan berusaha menurunkan Khalifah Bani Fatimiyah yaitu Al-Adid. Khalifah Al-Adid kemudian meminta bantuan Asaduddin Sirkuh dan Salahuddin. Akhirnya Amauri berhasil dikalahkan dan diusir dari Mesir. Keberhasilan Salahuddin dan pamannya itu menimbulkan kedengkian Syawar. Syawar berencana membunuh Salahuddin dan Asaduddin, namun gagal. Bahkan ditangkap oleh pasukan Salahuddin atas perintah Khalifah Al-Adid. Syawar dijatuhi hukuman mati. Setelah tentara salib berhasil dikalahkan, Khalifah Al-Adid mengangkat paman Salahuddin al-Ayyubi yaitu Asaduddin Sirkuh sebagai Perdana Menteri Mesir pada tahun 1169 Masehi. Dan peristiwa ini merupakan pertama kalinya keluarga al-Ayyubi menjadi Perdana Menteri. Tetapi sayangnya beliau menjadi Perdana Menteri hanya 2 bulan karena meninggal dunia. Khalifah Al-Adid akhirnya mengangkat Salahuddin al-Ayyubi menjadi Perdana Menteri menggantikan pamannya Asaduddin Sirkuh. Dan pada saat itu Salahuddin masih berusia 32 tahun. Sebagai Perdana Menteri, beliau mendapat gelar Al-Malik An-Nasir, artinya penguasa yang menjadi penolong. Selanjutnya, 9 khalifah di masa dinasti Ayyubiyah. Yang pertama dipimpin oleh Salahuddin Yusuf al-Ayyubi pada tahun 1171 sampai 1193 Masehi. Yang kedua dipimpin oleh Malik al-Aziz Imaduddin pada tahun 1193 sampai 1198 Masehi. Yang ketiga dipimpin oleh Malik al-Mansur Nasiruddin pada tahun
1198 sampai 1200 Masehi. Yang keempat dipimpin oleh Malik Al-Adil Saifuddin, pemerintahan 1 pada tahun 1200 sampai 1218 Masehi. Yang kelima dipimpin oleh Malik Al-Kam Muhammad pada tahun 1218 sampai 1238 Masehi. Yang keenam dipimpin oleh Malik Al-Adil Saifuddin pada pemerintahan 2 pada tahun 1238 sampai 1240 Masehi. Yang ketujuh dipimpin oleh Malik As-Salah Najmuddin pada tahun 1240 sampai 1249 Masehi. Yang kedelapan dipimpin oleh Malik Al-Muazzam Turansyah pada tahun 1249 sampai 1250 Masehi. Yang terakhir dipimpin oleh Malik Al-Ashraf Muzaffaruddin pada tahun 1250 sampai 1252 Masehi. Kemudian runtuhnya dinasti Al-Ayyubiyah. Runtuhnya dinasti Al-Ayyubiyah dimulai pada masa pemerintahan Sultan As-Salih ketika pada waktu itu tentara kaum budak di Mesir yakni kaum Mamluk memegang kendali pemerintahan. Setelah As-Salih meninggal pada tahun 1249 Masehi, kaum Mamluk kemudian mengangkat istri As-Salih, Sajarat Ad-Dur sebagai sultanah. Dengan demikian berakhir kekuasaan dinasti Al-Ayyubiyah di Mesir. Selanjutnya, Kutus mengambil alih kekuasaan Al-Ayyubiyah. Sejak itu berakhirlah kekuasaan dinasti Al-Ayyubiyah.